Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melakukan kegiatan kita sepanjang hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk menjadi dasar kita di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, terpujilah nama-Mu. Telah Engkau sertai kami dalam istirahat kami sepanjang malam, dan Engkau sudah membangunkan kami di pagi yang indah ini. Sebelum kami beraktivitas, maka kami mau mengawali aktivitas kami dengan mendengarkan firman-Mu. Bapa di surga, kami rindu sapaan firman-Mu yang memberi kami hikmat, sehingga kami dapat mengenali rancangan-Mu yang agung di setiap peristiwa yang akan kami alami sepanjang hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, mampukan kami memahami kebenaran-Mu, kebenaran sabda-Mu, dan melakukan dalam hidup beriman kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab yang akan mendasari renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-43 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-13 yang mengatakan, biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada, Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya. Siapakah yang dapat mencegahnya? Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, apakah iman memerlukan bukti? Siapakah yang bisa membuktikan iman itu bekerja? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh orang terhadap proses beriman yang ia alami. Iman dipahami sebagai dasar dari pengharapan dan bukti atas apa yang diharapkan, sekalipun belum kasat mata. Hal penting untuk membuktikan keimanan adalah soal saksi iman.
Ternyata iman itu juga bisa dibuktikan karena ada yang menjadi saksi. Pertanyaan, apa yang disaksikan? Bacaan kita ini mau mengatakan bahwa identitas umat Allah bagaikan seorang saksi. Selaku saksi, maka ia dipanggil menjadi penterjemah yang benar atas apa yang dilihatnya sebagai karya Allah. Ayat 9. Penerjemahan karya Allah akan membawa sang saksi untuk mengatakan apa yang telah dilakukan terhadap umatnya, yaitu pembebasan dan pemulihan. Sebaliknya, sang saksi bisa juga menjadi pengkhianat karena tidak mengatakan apa yang benar, apa yang ia saksikan tentang karya Allah. Ayat 8. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa berkhianat? Karena sang saksi tidak mempunyai kehidupan yang akrab dengan Allah. Saksi tidak mempunyai hubungan yang akrab dengan Allah. Saksi hidupnya jauh dari Allah. Berbeda dengan saksi yang baik. Saksi yang baik, ia menerjemahkan kabar sukacita agar dunia diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, menjadi saksi yang baik berarti mempunyai integritas, yaitu kesatuan kata dan tindakan. Apa yang dilihat, itu yang dikatakan. Ucapannya sejalan dengan apa yang ia lakukan. Hanya dengan begitu, kesaksiannya didengar oleh banyak orang. Bersaksi berarti membawa hidup Allah ke dalam panggung kehidupan dunia tiap saat. Sebab dunia ini adalah panggung kemuliaan Allah, di mana dunia ini tempat para saksi menceritakan tentang kasih setia Allah yang tak berkesudahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup di masa-masa pandemi COVID-19 ini mengajarkan kita semua, mengingatkan kita semua bahwa jarak antara hidup dan mati sangat dekat. Bapak Ibu Saudara, cerita seorang hamba Tuhan di mana pengalamannya 73 hari menjalani pengobatan di ruang isolasi karena terpapar COVID-19. Ini mau mengajarkan bahwa kita manusia tidak punya kekuatan apapun untuk memperpanjang hidup kita. Kita tidak punya kemampuan untuk mempertahankan hidup kita sebanyak apapun harta kita, sebanyak apapun kekayaan kita, sehebat apapun kita, jabatan kita. Semua itu tidak ada artinya. Sendiri di dalam ruang isolasi mau mengajarkan kalau dalam hidup ini kita tidak bisa bergantung pada orang lain, termasuk keluarga dekat sekalipun. Setiap orang bertanggung jawab atas kehidupannya. Karena itu, kalau Tuhan masih berikan kesempatan hidup, kalau Tuhan masih berikan kita kesehatan, kalau Tuhan masih memberikan kita berkat, maka kita harus tahu diri. Kita harus sadar akan berkat yang Tuhan berikan bagi kita.
Kita harus sadar akan berkat yang kita terima. Maka mari kita berusaha untuk hidup baik. Kita berusaha untuk hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Karena menyadari waktu hidup kita terbatas. Kita hidup hanya satu kali. Tetapi kalau kita melakukan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, maka hidup yang hanya satu kali itu akan cukup untuk memuliakan Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dalam kita memasuki minggu-minggu Advent menjelang Natal Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah menyapa kami melalui kebenaran firman. Kami bersyukur untuk segala kebaikan, kasih dan rahmat-Mu yang Engkau sudah berikan kepada kami sepanjang istirahat kami pada malam hari. Dan Tuhan sudah bangunkan kami pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan kuat yang diberkati. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan dalam hidup kami, untuk kami lakukan dalam kehidupan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa buat seluruh jemaat GPIB Shalom Denpasar, di mana di dalamnya ada presbiter, pendeta, diaken, dan penatua. Keenam pelkat, komisi-komisi, panitia pembangunan, panitia hari-hari besar gerejawi, pegawai kantor majelis jemaat, bahkan semua yang terlibat dalam tugas pelayanan di tengah jemaat. Kiranya Tuhan tolong kami, agar kami semua dapat bekerja dan melayani dengan baik. Kami berdoa buat jemaat yang sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan tolong sembuhkan mereka. Akhirnya kami berdoa buat pemerintah, bangsa, dan negara kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa, mulai dari Presiden Jokowi sampai pemerintah yang ada di desa Tegal Kerta dan Tegal Haru. Kiranya Tuhan menolong, menuntun, dan menyertai mereka dalam setiap tugas yang dilakukan hari lepas hari, agar semua berlangsung dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Inilah doa dan harapan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan penebus dosa kami. Kami berdoa. Amin.